Di dalam berdakwah itu ada cara untuk berdakwah. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu yang pertama dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan diskusi, debat, dialog dengan yang lebih baik. Apa kata ulama? Hikmah itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi kita kalau ngasih tahu nasihat sama orang yang lebih tua, maka harus bil hikmah. Apa itu hikmah? Dia dinasehati tapi tidak terasa kalau lagi dinasehati. Itu bil hikmah. Dengan cara yang hikmah. Itu biasanya digunakan untuk yang usia lanjut, usia di atas kita. Guru kita ada salah, jangan dinasehatin gurunya, tapi dikasih tahu dengan hikmah. Nah, wal mau'izah hasanah untuk yang di bawah kita, anak-anak. Nih, saya kasih tahu, saya nasihatin. Itu boleh karena untuk anak-anak. Tapi kalau orang tua nggak boleh. Bapak saya nasihatin ya. Wah, walaupun bapak itu ilmunya di bawah kita, singgung dia. Ini namanya mau'izah hasanah, nggak cocok untuk orang tua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan, saling menasihat-nasihati, tapi untuk anak-anak langsung. Makanya Rasul bilang, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Anak kecil, saya kasih tahu kamu ya, saya kasih nasihat, saya nasihatin kamu dengan 4 perkara. Karena memang anak kecil. Coba, jarang Rasulullah ngomong u'allimuka, uhadziruka, ansahuka, jarang. Sifatnya umum karena yang hadir ada yang lebih tua, ada yang tapi ketika anak kecil itu nggak usah pakai hikmah. Kalau pakai hikmah nggak sadar dia, kagak ngerti maksud kita pakai hikmah. Kalau anak kecil langsung aja ke poinnya. Nih, kamu nggak boleh minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri seperti setan, itu langsung. Kalau orang tua, Rasulullah tidak pernah minum tangan kiri, tapi itu umum. Jadi orang tuh nggak merasa dia ceritakan itu bil hikmah namanya. Beda dengan nasihat kepada Rasul. Dengan anak kecil langsung wa'allimuka, saya kasih tahu kamu. Itu mukhatabnya langsung apa? Anta wa'allimuka di kalimatin. Nanti kalau berdakwah dengan orang yang lain agama, nggak bisa bil hikmah, nggak bisa bil mau'izah, tapi apa? Wajadilhum. Ayo kita diskusi, kita dialog. Agama antum katanya Tuhan itu ada 3, kalau kita ada 1. Coba kita dialogin mana yang benar. Wajadilhum, tapi tetap billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, jangan caci maki, jangan mengejek. Kita dengan billati hiya ahsan, kita usaha lebih baik dari dia. Nah, ini metode di dalam berdakwah. Jadi kadang-kadang orang itu pinter, ilmunya ada, tapi ketika metodenya salah, maka hasilnya kurang maksimal. Maka kita harus metode, yaitu dakwah dengan sistematis, teratur, sehingga hasilnya maksimal. Likulli maqamin maqal, di setiap tempat ada gaya bahasanya, gaya bahasa yang pas untuk dipakai itu harus tahu. Nah, Rasulullah ngajarin semua metode itu. Kalau kita belajar tentang metode Rasul di dalam berdakwah, luar biasa. Lihat giliran sama anak kecil, diajak jalan dulu, diajak jalan, di tengah jalan sambil naik kuda, wa'allimuka, saya ajarin. Ini metode Rasul. Jadi yang bagus tuh kalau ngajarin anak-anak kecil, ya gaya main, nggak di kelas begini, itu agak susah. Sambil jalan bapak, ibu jalan sama anaknya di mobil, ngelihat reklame, itu kita sambil dakwah itu paling pas. Tuh, itu nggak bagus tuh, itu yang dilarang, lihat bacaan. Di jalan-jalan itu ketika kita dakwahi mereka itu lebih lengket, lebih inget. Maka sekarang kita lihat sistem pendidikan anak-anak PAUD itu ya, ada yang sekolah alam, ada sekolah sambil bermain, ada yang begitu. Memang begitu. Itu sudah ada diajarkan sama Nabi Muhammad SAW.